Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa 'amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Sampai mana ya? Masih akidah para sufi ya? Kemudian teh sadi alitan sakedik punten. Ageung teuing. Kita lup-lep. Mohon setengah weh janten nomor salapan. Mohon nempengkeun. Cek. Tes. Sakedik atuh. Sakedik. Cek tos cekap. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sekarang ya? Nah, lahul asmaul husna was sifatul ula. Allah itu memiliki asmaul husna dan sifat-sifat yang tinggi. Jadi Allah itu zatnya satu tapi namanya banyak. Nah ini masyhur ya, asmaul husna itu. Itu adalah milik Allah. Wasifatul ula dan memiliki sifat-sifat yang tinggi. Maksud sifat-sifat yang tinggi itu sifat yang tidak dimiliki oleh selain Allah. Dan jumlahnya itu la nihayatalahu, tidak ada batasnya. Yaf'alu ma yuridu, dan Allah itu mengerjakan apa saja yang Dia kehendaki. Dalam pengertian segala sesuatu ini ada menjadi khusus karena kehendaknya Allah, bukan karena ilat ma'lul atau bukan karena tabiat. Wa yadhillu li hukmihil abidu, dan hamba-hamba itu menjadi hina kepada hukumnya Allah. Maksudnya tidak ada hamba Allah yang mampu melawan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. La yajri fi sultanihi illa ma yasha'u.
tidaklah berlaku di dalam kerajaan Allah itu kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Dalam pengertian, tidak ada satu perkara pun yang terjadi di dalam dunia atau akhirat, karena kerajaan Allah itu dunia dan akhirat, kecuali semuanya itu merupakan apa-apa yang Allah kehendaki. Jadi tidak akan ada satu perkara pun yang terjadi tanpa kehendaknya Allah, termasuk keburukan, itu pun kehendak Allah juga. Wala yahsulu fi mulkihi ghairu ma sabaqa bihil qada'u, dan tidak akan nampak, tidak akan hasil di dalam kerajaan Allah itu selain apa-apa yang telah lalu ketentuannya. Ma'alima annahu yakunu minal hadisati arada ayyakuna. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ketahui akan terjadi, maka Allah menghendaki terjadinya. Dalam pengertian berarti iradahnya Allah itu mengikuti ilmunya. Jadi Allah tidak akan menghendaki apa-apa yang Allah ketahui tidak akan terjadi. Makanya kemarin kita bilang bahwa kita itu meskipun ditentukan oleh Allah hasil A, B, C atau D, tapi kita tidak bisa menyalahkan Allah atas hasilnya perkara itu. Karena hal itu dijadikan oleh Allah setelah Allah mengetahui bahwa kita menginginkan hal itu begitu. Wa ma 'alima annahu la yakunu mimma jaza ayyakuna arada alla yakuna. Dan apa-apa yang Allah ketahui bahwa suatu perkara itu tidak akan terjadi, yang termasuk perkara yang mungkin terjadi, maka Allah menghendaki dia tidak terjadi. Nah, yang tidak terjadi atau yang tidak ada itu terbagi dua kan ya. Ada yang mungkin, ada yang mustahil. Perkara yang tidak terjadi tetapi dirinya termasuk mungkinat, maka itu tidak terjadi karena Allah tidak menghendakinya. Tapi perkara yang tidak terjadi karena dia itu termasuk mustahilat, dia tidak terjadi karena dirinya. Karena dirinya mustahil itu, bukan karena kehendak Allah. Ya karena tidak ta'aluk. Karena tidak ta'aluk. Kalau yang mungkinat itu dia ta'aluk kudroh, ta'aluk iradah, cuman Allah tidak menghendaki. Itu yang tidak terjadi dari perkara yang mungkinul wujud. Khaliqu aksabil ibadi, Allah itu yang menciptakan kasabnya para hamba. Khairiha wa syarriha, baik yang baiknya dan yang buruknya. Wa mubdi'u ma fil alami minal a'yani wal asari, dan Allah lah yang mengadakan apa-apa yang ada di dalam alam, baik itu berupa zat dan berupa pekerjaan. Kulliha wa kuthriha, sedikit dan banyaknya, yang kecilnya yang besarnya. Jadi perbuatan kita itu biasanya kalau banyak, itu bukan biasanya ya, yang namanya banyak itu kan kumpulan dari sedikit. Duit 1 miliar tepan kumpulan 100 perak itu teh. Dengan 100 rupiahnya itu nggak tahu dikumpulin berapa lama. Rek nabung yang buka duit 1 miliar, nabungnya 100. Ya kalau dikasih umur sampai mah sampai itu. Jadi banyak itu kumpulan dari sedikit. Makanya suka ada prinsip cenah.
lamun teu berdit moal beungar. Datang ngumpul-ngumpul. Gitu. Jadi mau sedikit, mau banyak, mau besar, mau kecil, baik perbuatan atau zat, itu semuanya diciptakan oleh Allah. Wa mursilur rusuli ilal umami min ghairi wujubin alaihi. Dan Allah adalah yang mengutus para rasul kepada umat-umatnya tanpa mengutus rasul itu wajib atas Allah. Nah, ini untuk rod Mu'tazilah ya. Jadi kalau kata Mu'tazilah mah Allah ngutus rasul teh wajib. Dalam pengertian kalau jika kan, jadi gimana ya? Yang namanya i'tiqad itu dia seringkali berkaitan dengan jika. Jadi jikanya ini kalau pakai jika kemudian salah menghukumi jika itu bisa kafir gara-gara menghukumi jika. Jika Allah mengetahui bahwa Zaid akan berdiri, apakah mungkin Zaid duduk? Kita jawab mungkin, kafir itu. Jadi apa ya di dalam tauhid mah? Ngelamun dihukumi itu bisa kafir. Ini padahal pakai jika tuh. Ya, jika Allah menghendaki Zaid berdiri, apakah mungkin Zaid menjadi duduk di dalam kenyataannya? Kalau kita bilang mungkin, berarti kita bilang ilmu Allah bisa jadi jahlun. Ya, gak mungkin. Kalau Allah tahu Zaid itu berdiri, Zaid pasti berdiri. Tidak mungkin Zaid duduk. Kalau dijawab mungkin gak? Jika Allah mengetahui Zaid berdiri, tapi di dalam kenyataannya Zaid duduk. Terus dijawab mungkin, kafir sudah itu. Anggap jahlun. Ya. Nah jadi biasanya itu ya kalau paham terhadap akidah itu ditanya pertanyaan jika itu jawabannya tepat, tidak melazimkan kepada nuksonnya Allah. Matak tetong ngalamun wae tentang Allah mending ngalamun boga duit wae. Mun boga duit. Alamun lebih buat orang awam itu lebih selamat ya. Jadi kata Mu'tazilah mah Allah itu harus utus Rasul, wajib. Dalam pengertian apa? Nah ini lamunnya begini, jikanya itu. Jika Allah tidak mengutus Rasul maka Allah zalim tuh. Itu kata siapa? Mu'tazilah. Kalau kata kita mah ya Allah mau ngutus Rasul ya boleh, mangga. Mau nggak ngutus Rasul juga nggak apa-apa. Nah begitu. Andai kata Allah tidak mengutus Rasul, gimana? Ya nggak apa-apa gitu. Kalau kita. Nah ini buat rod Mu'tazilah. Wa muta'abbidul anami ala lisanil anbiya'i alaihimussalam bima la sabila li ahadin bil laumi wal i'tiradi ilaihi. Dan Allah itu yang menyuruh manusia dan jin, jadi yang menyuruh mukallaf saja begitu ya, anam itu makhluk-makhluk yang berakal. Dan menyuruh manusia dan jin untuk beribadah lewat lisannya para nabi alaihimussalam. Dengan ibadah yang tidak bisa dicela oleh siapapun. Bimala sabila li ahadin bil laumi wal i'tiradi ilaihi. Jadi dengan jihad atau dengan arah makhluk ini tidak bisa protes kepada Allah. Ya Allah, biar rukun haji ini berkurang. Orang kan banyak mati tatkala lempar jumroh. Ya sudah aja itu jamarotnya itu, yang tempat dilemparnya itu apa namanya? Yang tihangnya itu. Jamarot bukan namanya. Ya, jamarot di situ aja. Itu pasang bom aja sekali biar setannya mati semua.
Jadi dikasih bom aja udah. Biarlah sekaligus, biar tahun depan gak usah ada lempar jumroh. Gak bisa, namun itu disuruhnya lempar jumroh kok begitu. Syariatnya udah begitu. Jadi gak bisa i'tirad. Ya Allah, kok pakai kerikil kecil, emangnya setan bakal bonconong? Gimana kalau saya pakai panah aja ya? Oh, nanti yang satu bawa panah, yang satu bawa AK-47. Wah, aduh rusak. Nah, bukan begitu. Itu mah ya emang udah disuruhnya begitu. Jadi yang namanya ibadah tuh nggak gini. Ini kayaknya sekarang sudah tidak relevan. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Karena itu ta'abbudi. Jadi tidak ada yang bisa i'tirad. Ya. Nah, orang-orang liberal ini mereka itu salah konsep dan salah metode tatkala mereka itu memahami Islam. Kayak orang-orang yang kemarin saya bahas si Kumaila itu ya, si Ade Armando itu mereka itu orang-orang memang nggak paham bagaimana cara memahami perintah Allah, nggak paham. Makanya kalau Allah itu sudah menentukan suatu perkara yang nilainya itu ta'abbudi, itu tidak ada jalan kita untuk i'tirad. Dalam pengertian tatkala kita itu tatkala kita itu menentang atau protes akan apa yang diperintahkan oleh Allah, pasti kita salah begitu. Pasti kita salah. Wa muayyidu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil mu'jizatiz zahirati wal ayatiz zahirati bima azaha bihil udhra. Dan Allah lah yang menguatkan Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat yang jelas dan tanda-tanda yang nampak, yang mana penguatan Allah itu menyingkirkan udzur dari tidak beriman kepada para nabi. Jadi andai kata Rasul ini tidak dikasih mukjizat sama Allah, umatnya itu nggak harus iman. Ya, andai Nabi Rasul ini tidak diberi mukjizat oleh Allah, umat ini nggak perlu iman. Kenapa demikian? Karena dia tidak punya bukti bahwa dirinya adalah utusan Allah. Jadi tiap-tiap kita itu bagaikan hakim. Ini ada orang ngaku Rasul, coba kamu pikir, benar nggak ini Rasul? Kemudian kita itu tidak mendapatkan tanda-tanda kerasulan, ya udah nggak usah iman begitu. Ya, tidak ada kewajiban untuk beriman. Nah, sedangkan Nabi Muhammad SAW ini dikuatkan dengan mukjizat-mukjizat yang banyak. Hatta mukjizatnya itu sampai kepada kita saat ini, yaitu Al-Quran. Dan ini bukan doktrin. Jadi kan suka ada yang bilang bahwa Al-Quran mukjizat itu doktrin. Bukan. Kalau kamu itu tidak melihat Al-Quran sebagai mukjizat, itu pengertiannya itu seperti kamu ada di dalam rumah tatkala misalkan ada yang mengaku Rasul membelah matahari. Paham ya? Jadi ada Rasul nih. Misalkan contoh ini, ada Rasul. Rasul ini diminta mukjizatnya. Kalau kamu memang benar utusan Allah, saya mau minta mukjizat. Kata Rasul itu, baik, kamu mau mukjizat apa? Saya mau kamu belah matahari. Oke, besok ya jam 8. Pas besok jam 8 itu matahari dibelah, cuman kamunya lagi di dalam rumah. Kelihatan gak tuh matahari terbelahnya? Gak kelihatan. Lah bukan salahnya Rasul gak belah matahari, waktunya matahari dibelah, kamu di dalam rumah begitu. Kan masalahnya di situ. Nah sekarang misalkan kita udah lihat Al-Quran, kita nggak bisa lihat di mana mukjizatnya Al-Quran, atau udah salah kamu nggak ngaji balaghah begitu. Ya nggak hadir. Kayak tadi itu. Jadi bukan berarti, makanya kita mah dengar dari para ulama bahwa ini adalah mukjizat. Nah jadi bimanzilati kita di dalam rumah, pas keluar tanyain sama orang yang hadir itu, bener nggak tadi Rasul itu
belah bulan. Katanya bener, ya udah percaya. Kalau kamu masih tetap gak percaya, ya bodoh kamu begitu. Beleduk. Makanya kalau buat kita itu ya yang nggak bisa yang nggak bisa memahami Al-Quran secara utuh, itu kita bisa melihat kemukjizatan Al-Quran itu dari siapa? Dari para ulama yang mempelajari Al-Quran secara utuh begitu. Mana tadi? Nah, jadi Allah lah yang menguatkan para nabi dan rasul ini dengan mukjizat, sehingga karena ada mukjizat itu tidak ada uzur untuk umat rasul tidak beriman. Masalahnya kamu tidak melihat, salah kamu begitu. Ya, jadi nggak bisa gini. Ada saya mah tetap saya mah nggak bisa ngelihat mukjizatnya. Ya salah kamu. Tidak ada uzur. Kalau tidak ada mukjizat, itu jadi uzur. Kalau tidak ada mukjizatnya, saya mah gimana ya, ini orang ngaku utusan Allah, tapi nggak ada buktinya. Nah kadang kalau sekarang mah kita sama Rasulullah Nabi Muhammad SAW bukan tidak ada bukti, cuman kita nggak mau cari bukti begitu. Buktinya mah ada. Wa awdaha bihil yaqina wa dzikra, dan Allah menjelaskan keyakinan. Al-yakin wa dzikra ini maksudnya apa ya? Bentar. Oh enggak ada. Sudah itu aja. Al-yakin wa dzikra, dan Allah menjelaskan dengan mukjizat itu atau dengan nabi itu ya. Al-yaqina wa dzikra, yakin dan zikir. Yakin itu mungkin maksudnya keimanan. Az-dzikra itu apa maksudnya di sini ya? Mungkin maksudnya itu syariat lah. Kita sebut syariat saja. Dan Allah menjelaskan keimanan dan syariat lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hafizu baidatil islami ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam bi khulafaihi, dan Allah yang menjaga kemurnian Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para penggantinya. Nah, jadi yang bisa menjaga kemurnian Islam itu siapa? Ya Rasulullah saja sebetulnya itu. Jadi yang namanya teks ya Al-Quran atau hadis, ini kan tidak bisa difahami oleh sembarang orang tuh. Jadi agama itu ya mau gimana lagi ya, mau tidak mau. Ini banyak level, bukan level apa ya, banyak hijab. Banyak, kalau di dalam makanan itu cangkang tuh, banyak cangkangnya, banyak kulitnya. Ya. Lafaz Al-Quran itu kan harus dibedah untuk dapat isinya. Lafaz hadis harus dibedah untuk dapat isinya. Lah kalau Al-Quran ini diturunkan langsung kepada sahabat ini nggak bakalan paham. Makanya diturunkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat. Rasulullah wafat, penjelasan Al-Quran ini dipegangnya sama para sahabat. Nah, para sahabat wafat, Al-Quran ini penjelasannya dipegang oleh siapa? Oleh orang-orang terpilih dari tabi'in. Tidak semua tabi'in. Nah, nanti tabi'in wafat yang megang siapa? Itba'ut tabi'in, orang terpilihnya. Nah, makanya Islam itu dari semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sampai akhir zaman sekarang 1400 tahun, pasti ada versi Islam yang benar. Karena ada penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Versi Islam yang benarnya pasti ada, dan juga pasti banyak versi Islam yang salahnya.
Yang ngapain dijaga kalau nggak ada kemungkinan salah? Ya, kalau nggak ada kemungkinan salah, ngapain dijaga? Iya udah bakal lurus terus sampai yaumil kiamah, nggak bakalan ada yang salah. Makanya orang suka bilang ini Ustadz mah cenah nyalahin orang lain. Loh karena saya tahu yang saya yakini benar. Maka yang nggak sama-sama saya salah begitu. Ya. Di situ akan terbagi kepada 73 golongan. Ya. Di dalam usul, kalau di dalam furu' mah di dalam cabang, saya juga nggak nyalahin yang beda begitu. Cuman kalau di dalam usul, saya mah tahu yang saya yakin ini benar. Jadi kalau ada orang beda sama saya, orang itu pasti salah. Keyakinan saya itu ruh makhluk, dia bilang ruh bukan makhluk, dia pasti salah. Ya. Keyakinan saya itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat, dia punya i'tiqad Allah bertempat, dia pasti salah. Kalau kita bilang jangan saling menyalahkan karena belum tentu siapa yang benar, kafir sudah kalau kayak gitu. Ya, jadi Waalaikumsalam. Qot'i, ada keqot'iannya. Karena dia pada dirinya qot'i begitu. Nah ini. Ya. Jadi Islam itu dia masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan siapa dia jaganya? Bi khulafaihi, dengan pengganti-penggantinya Rasulullah. Siapa penggantinya Rasulullah itu? Al ulama, para ulama. Thumma harisul haqqi wa nasiruhu bima yuwaddihuhu min hujajiddin ala alsinati awliyaih. Kemudian Allah juga yang menjaga kebenaran dan yang menolong kebenaran dengan apa-apa yang telah dijelaskan, dengan hujah-hujah yang dijelaskan oleh Allah melewati lisan para walinya. Allah sendiri yang menjaga begitu. Nah, ini kan semuanya juga perbuatan Allah ya. Cuman Allah kan berbuat itu karena Allah sudah tahu akan terjadi seperti itu. Dalam pengertian begini, jika oleh Allah tidak dijadikan, maka sesuatu itu tidak akan ada. Karena yang bisa mengadakan hanya Allah. Jadi kalau Allah tidak menjadikan, ya cuman berhenti pada tatanan ilmu Allah saja. Cuman kalau berhenti pada tatanan ilmu Allah, berarti Allah jadi tidak tahu. Paham maksudnya enggak? Gini. Nih Islam itu ya, yang sesatnya dibikin Allah, yang lurusnya juga dibikin Allah. Kenapa Allah kok bikin itu? Ya karena Allah sudah tahu itu akan terjadi. Kemudian kalau Allah tidak membikin itu, akhirnya kalau Allah tahu itu sudah terjadi, tapi kemudian tidak terjadi, atau jadi bodoh Allah itu. Subhanallah kan. Jadi gimana ya? Allah Subhanahu wa taala itu memang tidak akan bisa difahami secara utuh sama kita begitu. Cuman ala kulli halin, jika bukan karena Allah, sesuatu ini, semua perkara ini tidak akan ada. Karena tidak ada yang bisa mengadakan dan tidak ada yang bisa meniadakan. Tapi jangan sampai kamu menyalahkan Allah dalam keadaan kita yang seperti ini. Kenapa? Karena Allah menjadikan kita seperti ini berdasarkan pengetahuan Allah yang tahu kita bakal begini begitu. Nah, sekarang kan Allah itu tahu ya bahwa kebenaran itu tidak akan selamanya nampak bagi orang-orang. Tapi Allah juga tahu bahwa kebenaran ini akan tetap ila yaumil qiyamah. Nah, tetapnya tetapnya penjagaan kebenaran ila yaumil qiyamah ini oleh Allah ditentukan pada dirinya para wali. Jadi jangan samakan antara wali sama kita, jangan. Kenapa? Karena nggak sopan. Yang sopan itu karpetan. Kalau punya.
Jangan samakan. Itu ya, jangan samakan. Kalau mau apa? Karpetan begitu. Jadi para wali kok disamakan? Karpetan. Kursian. Jadi apa ya? Jangan disamakan keadaan para wali sama kita. Kita itu kalau ibarat ya, keadaan hati kita itu kalau diibaratkan dengan orang yang terlihat secara hissi, kita itu kayak orang buta. Karena banyak penutup di dalam basiroh kita itu, banyak penutup. Kalaupun nggak buta, belekan. Cuman beleknya saking banyak nggak bisa ngelihat. Ada kan kayak kucing tuh kalau belekan kasihan ya. Ini aja nggak bisa ngebuka mata itu kan. Kita itu kan kalau basiroh kita nih, mata hati kita di dalam melihat kebenaran, itu tidak seperti para wali melihat kebenaran. Kita mah ya kalau di dalam hati udah ada benci, setitik saja, kita tidak akan bisa melihat kebenaran. Di dalam hati ada kebencian, setitik saja, kita tidak akan bisa melihat kebenaran. Lah kita mah kebencian sama orang mudah sekali datang. Ya. Jadi orang itu asal teresep, asal make kopiah teu saluyu jeung kahayang urang we. Langsung eta resep urang mah. Langsung gak suka. Asal lihat orang itu omongannya nyinggung aja sama kita, kita tersinggung, langsung aja gak suka gitu mah. Wali mah enggak, wali mah orang dihina dia mah gak sakit hati. Ya, keinginan dia mah udah gak ada. Begitu. Makanya melihat gak ada kepentingan melihat kebenaran. Makanya kebenaran itu terlihat dengan nampak. Ya, ustad-ustad ajengan-ajengan sekarang kalau udah seneng duit itu susah. Asal dikasih duit weh, belok udah langsung. Ustad, gimana ini hukumnya rokok? Haram. Oh haram ya. Terus kalau uang haram dibikin pesantren gimana? Pesantrennya pesantren haram. Mual barokah. Atau Pak Ustadz berarti itu kemarin ada yang ngasih pasir 2 truk, harus diambil dulu itu, harus diambil lagi. Kenapa? Ya itu dari saya, lo kok dapat diambil lagi? Saya kan kerjaannya pabrik rokok. Kalau itu beda lagi, beda. Jadi sebetulnya haram itu kan kata satu kelompok. Kata kelompok yang lain mah enggak. Tuh gimana? Orang kalau udah kena duit waliullah mah gak ada urusan. Makanya mereka melihat perkara itu apa? Tajam. Asomal ummatal hanifiyata anil ijtima'i ala dholalah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala itu menjaga umat Hanifiyah, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW, menjaga dari berkumpul bersepakat atas kesesatan. Ya, jadi ijma ini yang disebut ijma tuh. Jadi kalau misalkan salah, satu perkara ini salah, dia itu pasti akan ada yang meluruskan. Ya, jika perkara ini salah, siapa yang menjamin? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya itu, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku ini tidak akan berkumpul dalam kesalahan. Contoh seperti ini. Misalkan ya, ada ulama, mereka itu melihat bahwa bersentuhan kulit dengan perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Nah, apabila pendapat ulama ini salah di sisi Allah,
Karena yang benar itu misalkan batal. Itu pasti bakal ada ulama minimal satu orang yang mengatakan bersentuhan kulit itu batal. Gak bakalan sepakat. Pasti bakal ada minimal satu ulama yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit itu batal. Karena ini kan di sisi Allah sebetulnya. Jadi mengidrok hukum di sisi Allah. Kita semua kan berusaha untuk menggapai itu. Jadi sebetulnya di sisi Allah itu bersentuhan kulit benar atau salah? Kan itu. Benar atau salah? Bersentuhan kulit itu batal atau tidak? Kan itu yang jadi pencarian para ulama itu. Nah, jika di sisi Allah bersentuhan kulit ini ternyata batal, kemudian para ulama ini tidak bisa melihat itu. Melihatnya itu para ulama bersentuhan kulit ini tidak batal. Itu pasti bakal ada minimal satu orang yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit ini batal. Pasti ada yang mengatakan itu. Tidak akan kosong. Karena Allah menjaga umatnya Nabi Muhammad khususon. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Nah, jika para ulama ini sudah bersepakat pada satu masalah tertentu, tidak ada yang khilaf, maka di sisi Allah pasti demikian hukumnya itu. Kayak kita bertanya, kata Allah, ini kata Allah nih mah, di sisi Allah, sholat zuhur ini yang benar berapa rakaat? Di sisi Allah itu. Nah, semua ulama itu mengatakan empat ini pasti benar. Gak mungkin salah, karena tidak ada yang khilaf. Maka dia pasti benar. Nah, jika sudah berkumpul nih ulama dalam satu kurun akan kesepakatan tertentu, kemudian setelahnya ada orang yang mengatakan berbeda dengan perkataan yang sebelumnya, maka orang yang mengatakan berbeda ini pasti salah. Itulah yang disebut ijma. Maka disebut di sini asomal ummat al hanifiyata anil ijtima'i ala dhalalah. Allah Subhanahu wa taala itu menjaga ummah Hanifiyah, maksudnya umat Nabi Muhammad SAW, dari berkumpul atas suatu kesesatan. Pasti gitu. Makanya kenapa orang yang mengingkari maklum minaddin bid-darurah, dia kafir. Karena dia mah kebenaran di sisi Allah begitu. Wa hasima madatal batili bima nusiba minad dalalah. Bima nasoba atau bima nusiba ya. Minad dalalah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memotong atau yang memutuskan benih-benih kebatilan dengan dalil-dalil yang jelas. Wa anjaza ma wa'ada min nusratiddin biqaulihi liyuzahirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dan Allah yang memenuhi apa-apa yang telah Allah janjikan. Apa yang telah Allah janjikan itu menolong agama. Dengan perkataan Allah itu, yaitu supaya Allah menunjukkan Islam atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Jadi Allah itu sudah menjanjikan bahwa agama Islam ini akan ditinggikan atas seluruh agama yang lain. Dalam pengertian jika ada ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka ajaran itu pasti salah. Nah, cuman di dalam keadaannya gimana ya?
di dalam keadaannya agama Islam itu nampak bagi seluruh orang sebagai kebenaran, itu tidak terjadi. Karena banyak orang yang buta. Apakah orang-orang Kristen itu melihat bahwa agama Islam lebih baik dari agama mereka? Kan enggak. Apakah makanya enggak masuk Islam juga begitu? Cuman Allah itu yang sudah menyatakan bahwa agama Islam ini akan melampaui agama-agama yang lain. Ya cuman Islam, itu maksudnya. Jadi meninggikan atas agama yang lain itu tadi yang bertentangan dengan Islam, semuanya pasti salah. Cuman nampaknya ini tidak nampak bagi seluruh orang. Jadi kan begini ya, apakah Allah itu akan menolong orang-orang Muslim? Iya. Kok Allah menolong orang-orang Muslim? Kok di Palestina mati itu? Sekarang keadaannya dibantai itu. Kan mana yang mengatakan Islam sekarang peradaban yang paling maju? Enggak ada. Katanya Islam ditolong sama Allah. Paham ya? Kalau Islam memang ditolong sama Allah, lah kok kenapa Islam terpuruk kayak gini? Cari orang-orang terkaya di Indonesia, mana yang Islamnya? Enggak ada. 9 naga, mana yang Muslim? Enggak ada. Forbes nomor 1 orang terkaya di dunia kafir, nomor 2-nya kafir, nomor 3-nya kafir. Mana Allah menolong orang Islam, meninggikan Islam atas agama yang lain mana? Karena bukan gitu maksudnya. Kalau yang dimaksud itu Allah meninggikan Islam dari agama yang lain, maksudnya Islam itu jadi berjaya, atau nggak bakalan ada orang yang nggak Muslim. Tiap masuk Islam, tiap lebih kaya daripada orang kafir. Dia tadinya sangsara ke Kristen, masuk Islam jadi paling kaya, salamburna tuh. Atau nggak bakalan ada yang kafir kalau kayak gitu. Maksud Allah menolong Islam itu, nih kalau ada orang yang dia itu vis-a-vis ya, dia cerdas. Dia cerdas, IQ-nya 200. Dia cerdas, IQ-nya 200. Yang ini belajar Islam, yang ini belajar selain Islam. Kemudian berdebat, ini pasti menang, Islam itu pasti menang. Mungkin nggak debat orang Islam kalah sama orang kafir? Mungkin. Lalu orang Islam na bodoh, nu kafir na pinter. Mungkin menang yang kafir, mungkin. Makanya kalau di dalam debat itu ambil yang paling baik. Di Kristen siapa yang paling baik? Yang paling pintar misalkan Bang Suseno, oke, Bang Suseno ambil tuh yang paling bagus di Kristen tuh. Di Islam misalkan siapa yang paling bagus di dalam berdebat? Habib Ali. Nah ambil Habib Ali, debatkeun Bang Suseno udah. Begitu. Ai Bang Suseno jeung Abah debat atuh dare kumaha? Nah, iya Abahna Islam, Bang Suseno kafir. Nah, itulah maksud Allah meninggikan agama Islam. Enggak bakalan kalah hujah orang Islam itu. Ya. Saya itu sering bilang ya, Profesor Quraisy Shihab itu punya anak. Anaknya itu kan Mbak Najwa ya. Mbak Najwa ini kan nggak pakai kerudung. Itu kan udah jelas salah. Tapi kan menurut Pak Quraisy Shihab kan nggak dianggap salah tuh. Kata saya itu jelas salah itu. Cuman kalau saya debat sama Pak Quraisy Shihab kayaknya saya kalah. Kayaknya saya kalah. Dalam bab itu ya. Dalam bab itu, mungkin hadisnya, banyak bagaimana cara memahaminya, ya saya kalah meureun. Tapi jangan sama saya debat ya Pak Quraisy itu. Ya, debatnya sama siapa? Sama Buya Hamka. Yang anak-anaknya pakai kerudung, istrinya pakai kerudung, debatnya sama Buya Hamka tuh, jangan sama saya. Gitu. Jadi yang namanya Islam itu dia pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian seperti itu. Fahadhihi fusulun tushiru ila usulil masyayikhi ala wajhil ijazi wa billahi azza wa jalla taufiqu. Maka ini adalah fasal-fasal yang mengisyaratkan kepada usul para guru sufi. Usul masyayikh sufiyah ala wajhil ijaz secara ringkas.
Wabillahi azza wa jalla taufiq, dan taufik hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai. Sekarang mah kita ngadongeng weh kesananya mah. Kisah-kisah teh ya, kisah-kisah para sufi. Itunya mah udah selesai. Apa? Akidah-akidahnya mah ya. Jadi itu mah secara global. Kalau mau tahu akidah yang benernya gimana, yang ngaji tauhid begitu ya. Nuruz Zolam, daurahnya itu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Atau ada yang mau ditanyaan? Cung. Ada? Gak ada? Istirahat aja dulu ya. Wallahu a'lam bishawab.